Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Lebari akan menjelaskan tentang seleksi karyawan. Yang pertama yaitu prolog. Prolog mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. 2. Peran karyawan sangat menentukan berhasilnya tidak perusahaan mencapai tujuannya. Yang ketiga, perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan menempatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaan supaya pelaksanaannya lebih berdaya guna serta dihasilkan guna. Dan selanjutnya, untuk bisa mendapatkan karyawan yang qualified, organisasi atau perusahaan harus menggunakan cara ketika proses perekrutan. Setelah proses penarikan sumber daya manusia sebagai calon karyawan selesai, maka proses selanjutnya adalah proses seleksi dan penempatan terhadap calon karyawan tersebut. Untuk memperoleh hasil seleksi yang tepat, perlu mempertimbangkan 3 masukan penting, yaitu analisis jabatan, rencana sumber daya manusia, dan penarikan. Dan selanjutnya, definisi seleksi. Melayu Hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada sertifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Delete order. Seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan dibagi 2, yaitu yang diterima dan yang ditolak. Menurut RSDWD, seluruh konsep dari seleksi dan penuntutan karyawan yang efektif dapat diharapkan mengurangi tingkat perputaran atau keluar masuknya karyawan. Dan selanjutnya, dasar seleksi. Kebijakan perburuan pemerintah seleksi usia melarang adanya diskriminasi kulit, agama, dan suku bangsa. Menurut Jobspection, prinsip the right man of the right place and the right man behind the gun. Dan selanjutnya, ekonomi rasional. Biaya waktu dan perkiraan dimanfaatkan secara efektif sehingga hasil efektif dapat dipertanggungjawabkan. Etika sosial memperhatikan norma-norma hukum, agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat serta hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Tujuan seleksi mendapatkan karyawan yang qualified dan potensial, mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin, mendapatkan karyawan yang cakap dengan menempatkan yang tepat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja, mendapatkan karyawan yang memenuhi syarat undang-undang perburuan, mendapatkan karyawan yang dapat bekerja sama, mendapatkan karyawan dinamis dan kreatif, mendapatkan karyawan yang inovatif dan bertanggung jawab, mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi, mendapatkan karyawan yang bekerja secara mandiri, dan yang terakhir mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Selanjutnya, metode penempatan jumlah karyawan. Sesuai tema, kita akan membahas tentang penempatan. Metode non-ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Metode ini akan melibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian. Nah, sekarang kita menggunakan metode ilmiah. Dalam metode ini, jumlah karyawan yang akan diterima betul-betul atas perhitungan dan analisis beban kerja secara standar presentasi kerja analisis. Beban kerja adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Cara seleksi karyawan. Seleksi yang dilaksanakan tidak berdasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan atau jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi surat lamaran bermaterai atau tidak, ijazah sekolah dan daftar nilai,
surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi dari pihak yang dapat dipercaya, wawancara langsung, penampilan dan keadaan fisik pelamar, keturunan dari pelamar bersangkutan, dan yang terakhir tulis pelamar. Metode ini kita menggunakan metode non-ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.